pipi kirinya. Saya ulang ya. Kalau dalam tradisi Yahudi, kalau seorang majikan menampar pipi kanan, maka budak dengan sukacita memberikan pipi kirinya untuk ditampar. Kenapa? Karena statusnya itu akan berubah dari budak menjadi orang merdeka. Makanya waktu kita orang berbuat jahat sama kita nyatakan kasih Tuhan, maka status kita bukan budak, tapi orang merdeka. Paham ya? Nah, kenapa kita tidak bisa menikmati banyak hal dalam hidup? Karena kita ke gereja, kita jadi anggota gereja. Tapi sebenarnya status kita budak. Kenapa? Karena kita masih tinggal dalam kepahitan dan dendam dengan orang lain. Budak itu tidak bisa menikmati banyak hal dalam hidup. Hanya orang merdeka yang menikmati banyak hal dalam hidup. Makanya kita perlu mengecek kita orang seringkali ke gereja, kita nih budak atau orang merdeka. Jangan sampai kita seringkali ke gereja, tapi kita budak. Makanya kita berdoa kita nggak menikmati sesuatu. Karena kita budak. Itu sebabnya dalam hal apa saja yang kita alami, orang buat apa saja buat kita, nyatakanlah kasih Tuhan bagi orang lain. Amin. Amin. Nah Amin. ini Pak, sementara Tuhan itu kan janjikan semua yang terbaik bagi kita. Jadi kalau kita nggak menikmati yang terbaik, bukan salahnya di Tuhan. Mungkin bagian kita yang perlu kita benahi dalam hidup. Nah, ini penting buat kita. Nah, kemarin tadi saya naik pesawat, lalu saya renungkan begini Bapak Ibu ya. Kalau kita naik pesawat, kita tahu nggak nama pilotnya siapa? Enggak. Kita tahu nggak agamanya apa? Enggak. Kita tahu nggak tinggal di mana? Enggak juga. Kita- Tapi kenapa kita begitu yakin? Makanya kenapa kalau kita setiap naik pesawat, kita kan suka tidur, kita pikir kita akan sampai ke tujuan dengan selamat. Betul Bapak Ibu? Ya. Kan orang yang tidak kita kenal, kita begitu yakin akan sampai ke tujuan dengan selamat, apalagi Tuhan yang kita kenal. Makanya kekristenan kita itu tidak hanya dibangun atas pengetahuan akan Dia, tapi harusnya pengenalan akan Dia. Kita nggak cuma cukup untuk mengetahui tentang Dia, tapi yang paling penting adalah kita mengenal akan Dia. Dan pengenalan itu hanya dibangun atas dua hal, adalah pengalaman dan hubungan. Itu penting. Nah, ini yang harusnya menjadi dasar. Jadi kalau ini yang harusnya jadi kekuatan kita untuk kita tidak khawatir akan hidup. Betul ya? Karena kita percaya sumber segala sesuatu, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan, semua di sini sudah menerima Yesus ya sebagai Tuhan ya. Kita tidak cukup hanya sekedar menerima Yesus sebagai Tuhan, tapi waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan, maka sumber segala sesuatu itu dalam kita. Makanya kita tidak lagi butuh berkat, sebab sumber berkat sudah dalam kita. Tugas kita adalah menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak lagi membutuhkan mujizat, sebab sumber mujizat sudah dalam kita. Tugas kita menyatakan mujizat bagi orang lain. Masalahnya adalah mau nggak kita untuk menghidupi itu. Jadi kita bukan hanya tahu. Makanya saya dengan istri pun ada waktu di mana kita mulai rubah mindset. Di rumah kami, kamar kami tulis House of Mercy, rumah kemurahan. Karena kami berdoa dalam rumah tangga, justru akan ada keluar berkat-berkat Tuhan dalam rumah tangga kami. Kami tidak lagi minta berkat, tapi rumah tangga kami akan jadi berkat bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu pun sama. Kita tidak lagi dalam konsep agama yang Tuhan berkati kami, tapi Tuhan siapa yang harus kami berkati dalam kehidupan kami. Itu kan beda. Nah, mindset inilah yang harus kita ubah. Nah, karena hari ini saya ingin bawa tema tentang yang Bapak Ibu sudah baca, sudah dapat, kita buka bersama dalam kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 2 sampai 3. Ini yang tadi saya sampaikan itu menjadi dasar. Jadi jangan bergantung kepada semua yang terbatas, jangan bergantung kepada kekayaan, jangan bergantung kepada keluarga, jangan bergantung kepada materi, bergantunglah kepada sumber sebab dia akan menyuplai apa yang kita butuhkan dan kita perlu. Apa yang perlu kita bangun untuk menjadi seorang warga kerajaan surga? Yang pertama kita lihat dulu ayat referensinya Filipi 3 ayat 20.
Mungkin satu orang bisa membantu saya untuk membacanya. Filipi 3 ayat 20. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Amin. Nah, kita bersyukur kita punya identitas sebagai warga kerajaan surga. Makanya kita yakin sungguh bahwa kita spesial dan berharga di mata Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Sebab kita yakin bahwa malaikat jatuh itu tidak ada penebusan. Tapi waktu manusia jatuh, Bapak Ibu dan saya jatuh, kita manusia jatuh dalam dosa, justru Yesus mati buat kita. Makanya Bapak Ibu, waktu kita bernyanyi dan menyembah Tuhan, kita harus meyakini bahwa penyembahan kita adalah penyembahan sebagai orang tebusan. Makanya nggak main-main waktu kita menyanyi, menyembah Tuhan. Nah, dalam Filipi 3 ayat 20 berkata, kita adalah warga surga. Jadi kita bukan hanya punya identitas sebagai warga negara Indonesia, tapi kita pun punya warga negara yang baru, namanya warga negara kerajaan surga. Karena kita itu ditebus, bahkan itu identitas yang spesial. Makanya kita tuh spesial bagi Tuhan, kita berharga bagi Tuhan, karena kita telah ditebus dengan darahnya. Nah, dunia seringkali menilai sesuatu bernilai dan berharga itu dari apa yang kita miliki dan kita kenakan. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau kamu punya pakaian yang bermerek, punya status sosial yang tinggi, kamu akan dihargai. Makanya kita tersedot dalam sistem dunia. Nah, sistem dunia ini sudah masuk dalam lingkungan gereja. Bahkan di dalam gereja seringkali kan ada namanya diskriminasi kan. Ada gap satu dengan yang lain. Saya berharap kita di sini yang hadir malam ini kita jangan buat gap satu dengan yang lain di dalam komunitas gereja. Ini harusnya kita ingat bersama. Nah, dunia menilai segala sesuatu itu dengan apa yang kita miliki, apa yang kita kenakan. Tapi dalam pandangan Tuhan berbeda. Bukan karena apa yang kita miliki yang membuat kita bernilai dan berharga, tapi karena ada kuasa dari Yesus yang mengalir dalam kita. Itu yang membuat kita bernilai dan berharga. Dan kita punya identitas yang baru adalah kita sebagai warga negara surga. Ini yang harus kita ingat. Nah, sebagai warga negara surga, apa yang perlu kita lakukan? Kita sudah berdoa, baik, bagus. Kita sudah lakukan semuanya baik, tapi ada hal yang perlu kita ingat dan kita belajar bersama malam ini untuk kita hidup sebagai warga negara surga supaya dimanapun kita ada, kita jadi berkat, kita jadi dampak dimanapun kita berada. Tugas kita bukan hanya berbuah, tapi kita berbuah lebat dan kita berbuah tetap. Sebab kebahagiaan kita itu bukan ditentukan hanya dari apa yang kita punya, tapi dari apa yang kita bisa berikan bagi orang lain. Betul ya? Jadi kita bukan apa yang kita punya, tapi harusnya waktu kita bisa berbagi dengan orang lain, itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, apa yang kita pelajari dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 2 sampai 3. Bapak Ibu mungkin pernah membaca tentang cerita tentang Naaman. Saya baca ya. 2 Raja-Raja 5 ayat 2 sampai 3 berkata begini. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Ayat 3 berkata begini. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Kita mungkin seringkali mendengar ya, cerita tentang bagaimana Naaman disembuhkan ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita mempelajari tentang kisah ini, ada seseorang yang penting di situ. Namanya pelayan. Memang tidak tertulis namanya Bapak Ibu, betul ya? Tidak tertulis siapa nama pelayannya, tidak. Nah, kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia, itu ditulis pelayan.
Tapi sebenarnya arti kata bukan pelayan, tapi budak. Nah, di situ ada budak. Nah, ceritanya Naaman bisa disembuhkan karena yang pertama gini, untuk menjadi seorang warga kerajaan surga, supaya dimanapun kita berada, kita jadi dampak, maka yang pertama harus kita ingat adalah kita, setiap kita tuh punya peran yang spesial bagi kerajaan Allah. Yang pertama adalah setiap kita punya peran sebagai warga kerajaan Allah. Budak bagi orang, coba kita lihat bersama. Suara budak tuh kira-kira bisa didengar tidak Bapak Ibu? Coba saya tanya Bapak Ibu semua ya. Lebih mudah kita dengar suara pejabat atau suara pelayan? Coba saya tanya Bapak Ibu. Lebih mudah kita ingat perkataan pejabat atau hanya orang-orang, misalnya kalau misalnya satpam ngomong sesuatu kepada Pak Derikson atau dibandingkan dengan pejabat tinggi, Pak Derikson lebih dengar mana, pejabat tinggi atau satpam yang ngomong? Pejabat, Pak. Satpam. Coba kita renungkan bersama. Kalau pejabat ngomong kepada kita, kita mungkin bisa dengar. Tapi seorang budak mungkin kita nggak anggap. Karena hanya budak. Tapi justru di situ kita belajar dari seorang budak. Ada lagi. Jangan pernah terbatas. Jadi gini, jangan pernah lihat keterbatasan yang ada padamu, tapi lihatlah Tuhan yang terbatas yang tinggal dalam kita. Kalau kita cuma lihat pribadi kita, mungkin kita terbatas. Tapi kita bersyukur. Ada apa? Pribadi yang tak terbatas, sumber segala sesuatu yaitu dalam kita. Itulah pribadi Yesus kita. Nah, budak itu nggak dianggap. Seringkali kita merasa kita kecil kan? Kita hanya pandang kita orang-orang biasa. Tapi kita lupa bahwa pribadi yang besar dalam kita itu yang akan memampukan kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Makanya dalam hidup kita jangan pernah merasa kecil hanya karena peranan kita. Mungkin dalam rumah tangga, kita cuma pikir begini, aku cuma istri. Tapi lakukanlah tanggung jawab dengan setia. Amin. Di mana saja kita berada, mau di marketplace, di mana saja, mungkin statusnya pekerjaan kita satu dengan yang lain berbeda. Tapi kalau kita mengerti bahwa di dalam kita ada pribadi Yesus, maka di mana saja kita berada, kita pasti akan bawa dampak bagi orang lain. Bapak Ibu, kita sudah cukup berdoa bagi bangsa ini. Tapi tidak cukup kita berdoa, tapi ada bagian yang perlu kita kerjakan di dalam kehidupan. Pernah satu ibu bilang begini, Pak, saya ini sudah berdoa buat suami saya supaya suami saya bisa ke gereja. Oke, saya bilang begini, oke baik ibu bisa berdoa. Tapi pernah nggak ibu suami pulang kerja terus ibu buat kopi, taruh air panas buat suami mandi? Baru dia bilang, oh iya ya, kadang-kadang kan kita nggak berpikir seperti itu kan. Coba saya bilang, kita sudah berdoa, tapi pernah nggak kita lakukan bagian kita di dalam rumah? Peran sebagai seorang istri seperti apa? Sebagai seorang suami, kita punya peranan dalam rumah tangga kita seperti apa? Makanya yang paling pertama yang perlu dibenahi itu adalah peranan kita di dalam keluarga itu penting. Sebab sekarang ini Bapak Ibu, setan tuh sekarang lagi menghancurkan banyak keluarga dan rumah tangga loh Bapak Ibu. Betul nggak? Kalau kita nggak benahi ini, sebab tolak ukur segala kebangunan rohani itu dimulai dari keluarga Bapak Ibu. Kenapa? Karena karya keselamatan itu datang lewat keluarga Yesus dan Maria. Yang pertama kali dibentuk di Taman Eden apa? Keluarga kan Bapak Ibu? Betul nggak? Keluarga, Adam dan Hawa, keluarga, kabar keselamatan datang lewat keluarga. Jadi, makanya penting Bapak Ibu kita semua yang hadir. Lakukanlah peranan kita, dimulai dari apa? Keluarga. Dasar yang perlu dibangun itu keluarga loh Bapak Ibu. Kemarin ketika saya di Manado, betul juga ya dibilang, kita nih mudah. Apalagi pas bicara kemarin, terus sharing, saya juga belajar. Kita mudah untuk ngomong ke jemaat tentang
banyak hal, tapi kita lupa untuk ini keluarga kan. Makanya sekali lagi ini penting Bapak Ibu. Bagaimana kita punya peranan dalam keluarga. Karena dari budak ini, bagaimana dia membawa keselamatan bagi orang lain. Justru sesuatu yang diremehkan, direndahkan. Bapak Ibu, tidak usah peduli walaupun kita direndahkan. Tapi percayalah peninggian di tangan Tuhan. Orang boleh rendahkan kita, it's okay. Tapi percayalah, Tuhan punya kekuatan dan kuasa untuk meninggikan kita. Orang rendahkan kita karena status. Tapi Tuhan punya kuasa yang besar. Tuhan punya sesuatu yang spesial bagi kita. Saya punya pengalaman, Bapak Ibu. Saya ini orang yang dari kecil, saya sudah tidak tinggal dengan orang tua kandung. Nanti saya dewasa, baru saya tahu saya punya orang tua kandung itu ada. Akhirnya saya hidup jadi anak yang minder. Kenapa? Karena saya tidak besar dengan orang tua kandung. Dewasa, baru saya tahu saya punya orang tua kandung. Itu tidak mudah, Bapak Ibu. Waktu saya tahu saya punya orang tua kandung itu ada tuh. Tidak mudah. Karena selama ini saya tahu orang yang besarkan saya itu orang tua kandung. Tapi ternyata mereka itu bukan orang tua kandung. Nah, itu buat saya itu minder. Ada rasa tidak berharga. Mau tampil, takut, gugup depan orang. Tapi di situ saya belajar waktu saya menerima Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, pribadi, hidup saya diubahkan. Saya jadi pribadi yang berani. Dibully, saya sering dibully dulu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sering dibully, direndahkan. Saya ini orang yang sering kali dibully, direndahkan karena fisik saya. Saya lahir 6 bulan Bapak Ibu. Kalau yang lain mungkin lahir 7 bulan. Saya ini anak yang lahir 6 bulan. Bukan lagi prematur, tapi semi prematur. Makanya fisik saya kecil. Nah, secara medis, udah usia lahir 6 bulan dan cukup umur, kurang gizi, akhirnya saya harus tinggal dengan orang yang angkat saya. Lihat, banyak hal yang saya alami. Tapi hari ini saya bisa melayani Tuhan, itu sebuah kehormatan. Waktu saya mau jadi pendeta, nah yang nubuatin saya untuk jadi hamba Tuhan, itu Pak Franky Utana, Ibu Elia. Waktu beliau ke Ambon, di GBROK Ambon, tiba-tiba saya tuh bersembunyi di balik tembok. Terus tiba-tiba Pak Franky tuh lihat saya. Nah, beliau tuh yang nubuatin saya untuk jadi seorang pendeta. Nah, akhirnya sampai hari ini saya jadi pendeta. Saya sudah ya sudah 20-an tahun saya melayani. Nah, di situ saya lihat Tuhan bekerja. Orang yang sering kali dibully, direndahkan. Tapi hari ini Tuhan buat promosi. Saya tuh tidak pernah menyangka Bapak Ibu. Saya bisa diundang. Kemarin harusnya saya pergi ke Jakarta untuk memimpin salah satu ibadah di rumah mantan Menteri Keuangan. Mereka punya persekutuan doa ada, terus saya diundang ke sana. Karena biasanya ibunya kalau ulang tahun, mereka keluarga kalau ulang tahun, mereka suka ngundang saya untuk sharing. Secara manusia, saya tuh bilang begini, itu cuma Tuhan. Peninggian tuh dari Tuhan. Saya anak yang gak dianggap, yang direndahkan, gak masuk nominasi, mau jadi pendeta pun ibaratnya tuh apa? Gak masuk kriteria. Tapi hari ini saya alami kuasa dan mujizat Tuhan buat saya pribadi. Makanya Bapak Ibu ya, kita semua yang ada di sini, tempat ini, sekali lagi jangan merendahkan orang karena hanya status sosial. Kita harus ingat kita lahir itu 3 hal Bapak Ibu. Ini yang seringkali saya bangun dalam hidup. Yang pertama kita lahir itu telanjang Bapak Ibu. Adakah Bapak Ibu lihat bayi lahir pakai baju Bapak Ibu? Tidak ada ya? Semua bayi lahir itu pasti telanjang. Kalau kita ngerti kita lahir telanjang, makanya kalau apa yang ada pada kita yang kita kenakan, jangan buat kita sombong hanya karena pakaian yang kita kenakan. Betul ya? Hari ini Bapak Ibu kalau kita bisa mengenakan banyak hal dalam hidup, ingatlah semua itu dari Tuhan. Yang kedua kita lahir tuh ompong Bapak Ibu. Nggak ada bayi lahir itu pakai gigi. Semua lahir tuh ompong. Artinya kalau kita ngerti kita lahir ompong, maka kita nggak usah saling menggigit satu sama lain. Karena apa? Karena kita lahir ompong. Yang ketiga, kita lahir kita tidak tahu apa-apa. Kalau kita bisa hari ini
karena ada kontribusi orang lain di dalamnya. Itu yang membuat kita selalu ingat begini. Lupakanlah kebaikan kita kepada orang lain, tapi jangan pernah melupakan kebaikan orang terhadap kita. Saya ulang ya, lupakanlah kebaikan kita kepada orang lain, tapi jangan pernah lupa kebaikan orang terhadap kita, supaya kita nggak mudah sakit hati. Nah, ini yang penting saya lihat peranan-peranan itu. Supaya dimanapun kita berada, kita punya peranan baik dalam keluarga, dalam lingkup gereja, dalam lingkup usaha, kita semua punya peranan untuk bagaimana hidup kita mempermuliakan Tuhan. Amin. Bisa nangkap ini Bapak Ibu ya? Seorang budak punya peranan membawa keselamatan bagi orang lain. Hidup kita sudah diselamatkan, bawalah kabar keselamatan itu bagi orang lain. Nah, cukup kita hanya diselamatkan bagi diri kita, tapi bagaimana kita membawa kabar itu kepada orang lain. Dimulai dari mana? Keluarga. Keluarga itu penting. Bagaimana hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, ini cerminan, Bapak Ibu. Karena untuk bangsa itu kuat, dimulai dari gereja yang kuat. Untuk gereja yang kuat, dimulai dari apa? Keluarga yang kuat. Karena dari keluarga yang kuat, akan jadi gereja yang kuat. Dari gereja yang kuat, akan jadi bangsa yang kuat. Makanya, setan mulai hancurkan di keluarga. Dari ini penting bagi kita para suami, bagi saya juga pribadi belajar, untuk bagaimana kita menjadi teladan dalam keluarga. Bagaimana kita punya peranan dalam rumah tangga sebagai suami, sebagai istri, bagaimana kita punya peranan dalam rumah tangga. Ini penting. Nah, yang kedua, sebelum kita ini, coba kita lihat bersama. Kenapa peran itu penting? Bahkan di Alkitab juga kan bilang begini, kita adalah apa? Garam dan terang dunia. Betul Bapak Ibu ya? Kalau kita lihat Bapak Ibu, garam itu di Israel itu berbeda. Kalau kita di Indonesia, itu garamnya kan dalam bentuk serbuk begitu kan Bapak Ibu. Tapi di Israel itu garam itu dalam bentuk seperti batu. Karena kadar garam di Israel itu kan tinggi. Jadi itu seperti batu. Saya ke Israel, saya lihat itu garamnya tuh dalam bentuk batu. Makanya kalau mereka ingin masak sesuatu, maka itu dicelupin. Batu itu dicelupin, seperti batu itu dicelupin. Kalau sudah asinnya udah hilang, maka dibuang. Nah, waktu dibuang itu bukan hanya sekedar dibuang begitu, tapi garam yang dibuang dalam bentuk batu itu disusun di jalan sehingga orang bisa injak. Makanya kita bilang begini, kalau garam tidak asin, di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16, dia bilang begini, supaya kita memahami ini. Matius 5 ayat 13 sampai 16 bilang begini. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak oleh orang. Nah, makanya itu. Ini yang penting buat kita. Jadi kita adalah garam. Jadi kalau udah asin, akan dibuang dan diinjak oleh orang. Ini yang pertama ya Bapak Ibu ya, kita punya peranan. Dan yang kedua adalah di dalam Lukas 16 ayat 10. Apa yang perlu kita perbaiki? Jadi yang pertama adalah kita punya peranan di dalam kerajaan Allah, karena kita adalah garam dan terang dunia. Kita juga adalah duta besar kerajaan surga. Yang kedua di dalam Lukas 16 ayat 10 berkata begini. Ayat yang sering kali kita baca. Dia bilang ini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, untuk kita jadi warga negara surga warga kerajaan surga, yang pertama tadi adalah kita punya peranan dalam kerajaan Allah. Yang kedua adalah
kesetiaan di dalam mengelola apa yang Tuhan percayakan. Saya percaya Tuhan telah memberikan semua yang terbaik bagi kita. Tugas kita adalah bagaimana kita dapat menjadi pengelola yang baik dalam apa yang Tuhan percayakan. Kalau kita baca dalam konteks Lukas 16 ayat 10, itu kesetiaan itu berbicara tentang bagaimana kita setia dalam hal keuangan, Bapak Ibu. Nah, banyak kejatuhan kita, kerusakan di dalam keluarga, kerusakan di dalam pelayanan, di mana saja karena faktor ini, faktor uang. Makanya kita perlu berhati-hati dengan uang, Bapak Ibu. Karena kalau kita nggak berhati-hati dengan uang, maka kita bisa jatuh dalam banyak hal. Tidak salah ketika Alkitab berkata, akar dari segala kejahatan adalah cintakan uang. Nah, ini yang harusnya jadi dasar kita untuk kita hati-hati di dalam menjadi pengelola. Pengelola dalam apa? Hal keuangan. Yesus pernah berkata dalam firman-Nya berkata begini, kamu tidak bisa menyembah kepada dua Tuhan, kepada Tuhan dan kepada Mammon. Artinya Tuhan lagi berkata, ada sebuah kekuatan yang bisa menghancurkan kita di akhir zaman. Bukan cuma setan, tapi kekuatan uang. Kenapa? Setan tidak pernah ribut karena uang. Tapi banyak rumah tangga bisa hancur dan pelayanan bisa hancur karena uang. Betul Bapak Ibu? Nah makanya bagaimana kita mulai bisa setia di dalam hal keuangan. Ini penting. Ini sekarang menjadi concern saya tentang keuangan. Nah, kenapa? Uang itu Bapak Ibu, saya definisikan uang itu begini. Uang itu buatan manusia yang paling kotor. Makanya kenapa? Kalau kita pegang uang, setelah kita pegang duit, biasanya kan kita cuci tangan. Kenapa? Karena itu kotor. Nah, karena buatan manusia yang kotor, makanya uang jangan disimpan di pikiran, karena nanti kita bisa hitung-hitungan sama Tuhan. Uang juga jangan disimpan di hati, karena nanti akan jadi kotor, hati kita jadi kotor. Kalau kita lihat orang gila, Bapak Ibu, orang gila itu, saya pernah jumpai, kalau kita ngasih 5.000, kita kasih 2.000, dia marah. Karena ternyata uang bisa bikin orang gila jadi waras, waras jadi gila. Kita perlu berhati-hati dengan uang dalam pelayanan, dalam keluarga, kita perlu berhati-hati dengan uang. Istri saya pernah tegur saya tentang hal itu. Koreksi saya, kita saling mengoreksi, saling membangun satu dengan yang lain tentang hal keuangan. Akhirnya saya sekarang serahkan ke istri saya dan saya ngalamin itu. Kami ngalamin pemeliharaan Tuhan buat kami itu di kota Bali. Kami ini baru di Bali baru 8 bulan Bapak Ibu. Sebelumnya saya di Kalimantan Timur, saya ada dalam sebuah gereja yang besar, tapi ada sesuatu dan saya harus mengundurkan diri dari gereja di mana saya berada. Tidak mudah Bapak Ibu. Kenapa? Karena secara manusia kami kenyang. Kenapa? Karena saya bukan cuma sebagai ini di gereja, saya pun di Bimas Kristen. Istri saya buka les, baik di lembaga les, di rumah juga guru. Secara manusia, saya sudah puas. Tapi karena ada nilai-nilai yang berbeda, saya memutuskan untuk tidak. Karena hal yang lebih penting, bukan cuma soal penghidupan. Saya belajar dari orang tua rohani, saya bilang begini, pelayanan itu adalah panggilan, bukan penghidupan. Kalau kamu tahu pelayanan itu penghidupan, maka kamu akan punya banyak cara untuk memanipulasi jemaat. Tapi kalau kamu tahu pelayanan itu adalah panggilan, kamu akan berbeda. Jadi hari ini yang kita perlu belajar adalah kita semua kita perlu setia dalam mengelola keuangan. Jangan sampai uang menguasai pikiran dan hati kita. Tapi biarlah firman Kristus, sumber segala sesuatunya, itu menguasai hati dan pikiran kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang menyenangkan Dia. Kita semua pingin ya Bapak Ibu ya, menyenangkan Tuhan. Biarlah kita jadi hamba-hamba yang setia dan jujur dalam hal keuangan. Dan ingat, kita punya peran di dalam kerajaan Allah. Biarlah lewat hidup kita di mana saja kita berada, kita jadi saksi Kristus bagi banyak orang. Kita berdoa.
Bapa, malam ini aku sudah selesai berkata-kata. Engkau tidak selesai berkata-kata. Dalam nama Yesus malam ini, aku berdoa, ada banyak jeritan-jeritan yang aku dengar. Dalam nama Yesus, ada pemulihan dalam rumah-rumah tangga yang ada. Hubungan-hubungan yang telah dingin di dalam rumah tangga yang ada pemulihan turun dalam nama Yesus. Ada shalom. Dan hari ini, malam ini aku seperti mendengar ada rintihan keputusasaan. Ada yang menjerit karena putus asa. Aku tidak tahu siapa itu malam ini yang hadir malam ini. Tapi kalau ada yang menjerit putus asa, ingatlah, ada Tuhan yang peduli dengan hidupmu. Orang mungkin terbatas untuk mendengar seruan, tapi lihatlah ada Yesus yang peduli. Bahkan Yesus berkata begini, sebelum engkau memanggil, aku telah mendengar. Sebelum engkau berbicara, aku telah menjawab. Hari ini Bapakku berdoa buat setiap yang hadir malam ini. Ada rintisan-rintisan putus asa. Biarlah pemulihan turun dalam nama Yesus. Kesembuhan itu mengalir di hati kami masing-masing. Yesus menyembuhkan setiap hati-hati yang terluka. Setiap rintisan-rintisan putus asa. Sembuh dalam nama Yesus. Aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ada yang punya masalah di bagian perut. Hari ini aku berkata-kata dalam nama Yesus. Tuhan yang menciptakan semua organ saraf apapun yang di perut. Sembuh dalam nama Yesus. Tangan Tuhan bekerja menjamah setiap bagian perut kami yang sakit. Bagian yang bermasalah di perut, yang di bagian leher, belakang kepala, yang biasa mengalami sesuatu di bagian kepala, aku katakan kesembuhan mengalir dalam nama Yesus buat yang di bagian kepala. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat kuasamu yang bekerja. Terima kasih karena engkau datang untuk memulihkan. Engkau menghapus setiap air mata kami yang tercurah. Sekali lagi mungkin pasangan tidak mendengar tangisan kami. Tapi ada Yesus yang mendengar setiap tangisan. Hari ini aku berkata dalam nama Yesus, shalom Tuhan turun buat setiap rumah tangga yang ada. Damai sejahtera Tuhan turun buat setiap rumah tangga yang ada. Ada kerukunan, ada keharmonisan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih kuasamu bekerja lebih lagi buat kami. Lebih lagi, more. Aku tidak membatasi kuasa Tuhan lewat Zoom. Yesus bekerja lebih lagi. Bekerja lebih lagi. Dalam nama Yesus. Terima kuasa itu. Terima kuasa itu dalam nama Yesus. Terima kuasa itu. Bekerja lebih lagi, more and more. Bekerja lebih lagi Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada yang mungkin mengalami kram di kaki. Hari ini aku perintahkan semua otot saraf berfungsi dengan sempurna. Berfungsi semua kembali pada posisi normal. Yang bergeser kembali pada posisi normal. Terima kasih buat malam ini, Bapak. Lebih lagi Yesus. Terima kasih buat kuasamu yang bekerja. Kuasa yang memulihkan. Kuasa yang menyembuhkan. Kuasa yang membebaskan. Dan hari ini Bapak, kalau ada yang salah dalam hati, masalah tidak bisa mengampuni pasangan, hari ini, biarlah engkau yang membuka telinga dan mata
untuk melihat karya salib yang dimana Yesus telah mengampuni kami, dan biarlah kuasa salib itu dinyatakan supaya ada pemulihan pengampunan satu dengan yang lain. Kalau ada masalah hati, amarah dalam hati, hari ini aku berdoa, Roh Kudus yang menjamah, sehingga mereka punya kekuatan untuk bisa mengampuni sesama. Terima kasih Bapa, pengampunan dari Tuhan mengalir malam ini, supaya ada pengampunan satu dengan yang lain, ada perdamaian satu dengan yang lain. Perdamaian suami istri, perdamaian antara satu dengan yang lain, baik itu rekan kerja, rekan pelayanan. Karena aku tahu di mana ada kerukunan, kesatuan, disitulah Tuhan memerintahkan berkat-berkat. Terima kasih buat malam ini, lebih lagi buat kami Bapak. Lebih dan lebih lagi. Supaya kami keluar dari Zoom ini, kami bukan cuma hadir sebagai untuk memenuhi kota. Kami bukan cuma hadir karena Zoom, tapi kami hadir waktu kami selesai dari Zoom. Ada kuasa Tuhan yang bekerja lebih lagi buat kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kekuatan Tuhan, buat kemenangan yang Kau beri, buat kesembuhan yang Engkau beri. Terima kasih. Dalam nama Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Pak Stanley ya untuk firman-Nya ya. Sudah diberikan kekuatan kepada kita semua. Bapak Ibu diberkati ya oleh firman-Nya. Amin. Ya, terima kasih untuk Bapak firman-Nya. Ya, betul di sini dikatakan ya, memang kita harus ada hubungan dengan Tuhan ya. Karena kita ini anak kerajaan surga. Jadi memang betul harus ada hubungan, apalagi nih kita hidup di zaman akhir ya Pak ya. Kita harus ada hubungan sekali. Di sini hendaklah kita juga harus jadikan jadilah kita garam dunia. Biar orang lain bisa merasakan, itu yang penting. Tadi dikatakan tentang garam ya, kalau nggak ada rasa diinjak-injak sama orang. Nah, kemudian di sini juga kita harus dikatakan harus ada kesetiaan untuk mengolah di dalam pekerjaan Tuhan, terutama keuangan. Nah, inilah keuangan ini. Jadi berkat bisa jadi kutuk ya. Nah, disinilah kalau nggak bisa digunakan secara baik. Nah, di sini. Jadi luar biasa tadi di sini juga Pak Stanley katakan kita lahir telanjang, kembali juga akan telanjang ya Pak ya. Nah di sini dan lagi juga kita sesama melayani, jangan saling menggigit juga. Betul, tidak bisa saling menindas satu dengan lain. Tapi mari saat ini kita dewasa ya di dalam Tuhan dan tadi dikatakan juga kita harus ingat kebaikan orang. Kadang-kadang kita udah berbuat baik, suka lupa, betul nggak Pak ya? Ya, mengingat sesuatu sudah diberi, melupakan gitu ya. Nah, kita nggak bisa melupakan untuk kebaikan orang lain. Itulah yang namanya kita punya karakter ya, ingat ya. Nah, kalau kita melupakan kebaikan orang, bisa-bisa kita juga bisa melupakan Tuhan, betul nggak Pak? Begitu berkat besar datang, melupakan Tuhan. Nggak lagi doa, shopping terus tuh ya, ke mall terus ya, melupakan. Mestinya puji syukur memuliakan Tuhan. Nah, jadi luar biasa di sini ya. Bisa di sini living as a citizen of heaven ini ya. Jadi hidup bagaikan penduduk surgawi bagaimana? Hidup harus berbeda dengan dunia. Kita harus mencerminkan anak-anak terang. Nah, disinilah kita diberkati oleh hambanya saat ini ya. Terima kasih Pak Stanley. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi ini jadi satu pengikatan kita kembali. Bagaimana di Matius 5 ayat 13, kemudian di Filipi di 2 Korintus 5 ayat 2 dan 3, Filipi 3 ayat 20 ya. Kemudian di sini bahasa Matius 5 ayat 13, Lukas 16 dan ayat 10. Nah, di sinilah harus kita kembali renungkan kembali firman ini karena ini juga menjadi teguran untuk kita ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati, amin. Ya, saya percaya tadi yang Bapak Pastor bilang
Ada yang disembuhkan perutnya, puji Tuhan, betul. Ibu Siana sedang perutnya habis dioperasi, Pak. Saya percaya sembuh. Ya, Makasih amin. Pak. Ya. Amin. Tadi Bapak sudah bernubuat ada di sini yang sakit perut, Tuhan sembuhkan. Ini ada Ibu Siana habis operasi di perutnya, Pak. Sembuh, saya percaya. Ya, Bu Siana, amin Bu Siana ya. Amin kan Bu Siana? Amin. Sudah disembuhkan sama Tuhan. Ya, Makasih, Pak. kebetulan ya. Iya. Luar biasa ya. Siapa tadi Iya. yang dikatakan dinubatin, ada yang disebut tadi, ada nggak, coba angkat tangan? Yang tadi dikatakan oleh hambanya. Saya tahu persis Ibu Siana ini memang baru selesai dioperasi perutnya, Pak. Gitu apa di dalam organ tubuhnya ya. Jadi Tuhan terima kasih Ibu Siana dipulihkan ya lewat Bapak Stanley, jadi diteguhkan lagi untuk Bu Siana, jadi tidak meragukan, tapi kalau cetat-cetit sedikit itu memang bekas operasi, tapi saya percaya tangan Tuhan sudah menyembuhkan Ibu Siana ya Bu. Amin ya Bu. Puji Tuhan. Terima kasih Amin. Pak. Terima Ya, kasih. Ya, Itu impresi yang saya rasakan. Kenapa, Bang? Itu tadi impresi yang saya rasakan. Jadi tadi waktu berdoa itu yang saya rasakan, ya saya lepaskan aja. Iya, puji Tuhan. Iya, terima kasih ya. Nggak kebetulan ini dia juga bisa hadir. Jadi emang udah Tuhan pertemukan ya Bapak yang bicara sehingga menguatkan Ibu Siana tidak lemah lagi, tapi dia semangat, sudah ada pemulihan dari Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Stanley. Mari Pak dari sana angkat satu pujian. Nanti saya minta doa syafaat Ibu Maria ya, minta doa syafaat ya. Silakan. Ya, kita bersyukur kita sudah diberkati melalui pujian dan firman Tuhan. Bahkan kita percaya dalam kesatuan hati orang percaya ada kesembuhan terjadi. Dan kita juga akan berdoa syafaat. Terlebih dahulu kita angkat pujian buat Tuhan, terutama untuk bangsa Indonesia kita. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Kami ucapkan berkat bagi Indonesia. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini, bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari segala problema. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, hidup dalam jalan kebenaran-Mu. Pancarkan terang kemuliaan-Mu. Kami ucapkan berkat, ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini, bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan
negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi bagi bangsa ini. Oh, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan pada keluarga kami. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan dalam gereja Tuhan. Haleluya, silakan. Haleluya. Baik, mari kita bersama-sama kita berdoa syafaat ya. Bapa Surgawi, Bapa Anihu yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang sudah disampaikan. Kami percaya setiap kami yang mendengarnya Bapa. Terus ya Bapa, kami mengandalkan Engkau karena Engkaulah Tuhan yang tidak terbatas. Kalaupun selama ini banyak hal dibatasi karena tidak menyadari. Tetapi saat ini Engkau terus menerobos masuk di dalam kehidupan setiap kami, pribadi lepas pribadi, sehingga firman itu hidup di dalam kehidupan kami, sehingga cara pandang kami seturut dengan kehendak-Mu. Biar itu terjadi ya Bapak. Kau berkati Pak Stanley ini, Kau pakai secara luar biasa, lebih dan lebih lagi, dimanapun dia berada, membuat terobosan yang ajaib, mengimpartasikan kuasa-Mu bekerja, sehingga ada kebangkitan iman anak-anak-Mu, Bapak, dimanapun hamba-Mu ini melayani. Kami percaya akan ada terobosan demi terobosan, sehingga sungguh Bapak iman-iman boleh bangkit, sehingga tidak lagi memandang kepada keadaan sekitar, tetapi memandang kepada Engkau, karena Engkau sentral dari semuanya. Bapak Surgawi, terima kasih, berkati hamba-Mu ini, Pak Stanley ini, Engkau pakai secara luar biasa, biarlah banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih Bapak. Bapak, kami juga saat ini kami berdoa untuk bangsa kami bersyukur dan terima kasih Bapak. Engkau yang mengendalikan semua bangsa kami ini Bapak, di dalam roh dan kebenaran. Engkau sendiri yang Bapak yang akan terus menuntun langkah demi langkah, sehingga bangsa ini Bapak takut akan Engkau. Kami percaya melalui kerusuhan, melalui demo, semuanya ada maksud di balik semuanya Bapak. Karena kami tahu Bapak semuanya seizin Engkau, tetapi kami percaya yang terluka sudah disembuhkan ya Bapak, yang kecewa sudah dipulihkan. Bapak, kami percaya keadilan sudah turun untuk bangsa kami, dan kami akan melihat bangsa kami ada perubahan yang luar biasa. Karena kami tahu darah Yesus Kristus Bapak tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Gelombang Roh Kudus bekerja luar biasa bagi bangsa kami. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk Pak Bowo Bapak maupun wakilnya Pak Gibran, untuk seluruh dari atas sampai ke bawah diberkati Bapak, sehingga mereka tidak lagi mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi satu kesadaran yang penuh karena hikmat-Mu sudah turun, karena pintu rahmat-Mu sudah terbuka bagi bangsa kami Bapak. Pintu rahmat-Mu sedang tercurah Bapak bagi setiap mereka yang membuka hati, bagi mereka yang siap respek akan kebenaran. Mereka menanggalkan semua jubah-jubah yang lama ya Bapak. Dan kami percaya Bapak Surgawi, ada pembaharuan yang luar biasa bagi bangsa kami. Terima kasih untuk jiwa-jiwa ya Bapak, yang mereka yang membuka hati ya Bapak, berikan kekuatan, yang mereka mulai dijamah Bapak mengenal Engkau, berikan kekuatan dan tidak dijauhkan dari ketakutan, kekhawatiran ya Bapak. Biarlah Bapak memiliki mereka keteguhan Bapak pada saat mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi, lepas pribadi. Biarkanlah setiap mereka Bapak datang kepada Engkau Bapak, karena kami tahu Bapak, bangsa kami adalah pilihan-Mu ya Bapak, yang sudah kami juga ditetapkan di bangsa ini ya Bapak, bukan satu kebetulan, tetapi kami sebagai
kawan sekerja dengan Engkau, biarlah Bapak semua ya Bapak, hamba-hambamu boleh menyadari bahwa di mana tanah kami injak Bapak, kemanapun kami melangkah tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Impartasi boleh terjadi Bapak, dan kami ubahkan Indonesia bukan tanah terkutuk lagi, tapi adalah tanah berkat ya Bapak. Karena kami tahu ya Bapak, tanah ini sudah diberkati oleh Engkau. Berikan ya Bapak, roh takut akan Engkau lebih lagi Bapak, bangsa kami ini. Dan kami juga berdoa Bapak, ataupun ada rencana apapun ya Bapak, kami percaya Bapak, pasukan malaikatmu ya Bapak akan menghalaunya Bapak. Gagalkan segala rancangan-rancangan jahat apapun, kuasa kegelapan yang mencoba mengobrak-abrik memakai seseorang apapun ya Bapak, biar digagalkan di dalam nama Yesus. Bapak, kami bersyukur dan terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur atas segala pemulihan di dalam segala sesuatu, untuk khususnya untuk hamba-hambamu Bapak, gembala-gembala, Bapak ketua-ketua sinode diberkati ya Bapak. Semakin lagi Bapak memakai jubah-jubah yang baru, sehingga jubah yang lama boleh dilepaskan. Melalui itu semua Engkau sedang berbicara, sehingga tidak ada yang perlu ditonjolkan, tetapi yang ditonjolkan adalah Engkau sendiri, pribadimu yang mempesona, yaitu Engkau yang ajaib ya Bapak, yang mengubahkan cara pandang. Sehingga kami percaya Bapak, setiap orang Bapak akan tertunduk dan terdiam di hadapan Engkau Bapak, sehingga setiap mereka menyadari Bapak bahwa hidupnya ya singkat dan sementara. Kami percaya Bapak untuk kasih-Mu yang luar biasa untuk bangsa kami. Mengucap syukur juga kami berdoa Bapak untuk segala apapun yang Bapak yang ditakuti oleh bangsa kami ini Bapak. Biarlah setiap mereka Bapak boleh bertekuk lutut di hadapan Engkau untuk memohon belas kasih-Mu, untuk memohon ya Bapak terang-Mu, supaya setiap mereka boleh kuat, berakar teguh di dalam Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat semua kemurahan-Mu Bapa yang Kau limpahkan setiap saat. Berikan hati yang respek akan Engkau ya Bapa. Kami percaya yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terluka dihiburkan ya Bapa, yang sedih diberikan sukacita Bapa. Bapa dijauhkan dari roh maut ya Bapa, di roh kematian ya Bapa. Biarlah Engkau bangkitkan iman-iman mereka, karena kami tahu Engkau datang Bapa ke bumi Bapa, ingin mencari adakah seorang yang menegakkan iman. Karena itu Bapa, biarkanlah Bapa kekuatan yang baru bagi mereka yang mungkin mulai meninggalkan Engkau, jauh kecewa karena keadaan situasi keuangan apapun. Bagimu tidak ada mustahil Bapa. Tarik mereka kembali Bapa di dalam kuasa-Mu Bapa yang dahsyat, sehingga mereka boleh bertekuk lutut ya Bapa. Dan dengar setan, kamu tidak ada kuasa apapun yang menguasai umat Tuhan. Di dalam nama Yesus saat ini juga lepas semuanya dari pikiran-pikiran mereka. Karena kami tahu kuasa-Mu sangat dahsyat dan luar biasa yang memulihkan di dalam segala pemikiran, biar memiliki pikiran Kristus ya Bapak, memiliki Bapak pengertian daripada Kristus ya Bapak, sehingga mereka mau mengenakan jubah yang baru, ada kekuatan yang baru Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau izinkan Bapak segala sesuatu kesakitan datang, tetapi Engkau juga sanggup menyembuhkan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami serahkan semua doa pokok ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan. Mati-mati lagi. Ya, Kemarin ya, doa berkat ya, Bapak. Nanti setelah doa sudah berkat, baru kita saling. Silakan Pak Tolong. Mari Bapak Ibu kita Kedua berdoa. tangan. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Boleh malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang sudah terima berkat dan siap jadi berkat bagi banyak orang, sama-sama katakan amin. Oke. Ya, nanti saya akan sharingkan ya, ada mungkin